warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, untuk pertama kalinya MTS Mama mengadakan podcast yang kami beri nama Funcast. Sebelum saya mulai, kenalkan nama saya Jayhan Evia Putri. Di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Sugeng. Sebelum saya memberi pertanyaan, monggo silakan Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Sugeng, salah satu guru di MTS Mambang Marif ini. Alhamdulillah sekarang pada hari ini kesempatan hadir di podcastnya MPK MTS Mambang Marif dengan teman-teman yang cukup nyantai, kreatif. Terima kasih Bapak Sugeng. Sekarang saya akan memberi sebuah pertanyaan untuk Bapak. Menurut pandangan Bapak sendiri tentang pemuda zaman sekarang dan pemuda zaman dahulu itu apa Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya sharing-sharing ini cukup, kalau berbicara pemuda, cukup besar ya dampaknya untuk kita semuanya. Antara pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan. Karena apa? Beda zaman, beda apa yang dipegang. Kalau zaman dulu mainnya sama teman-teman kumpul, kalau sekarang mainnya meskipun kumpul tapi main HP game atau sendiri-sendiri. Main game dari badan. Perbedaan perilaku ini berpengaruh di baik itu teknologi, perkembangan zaman, antara kecerdasan juga. Dulu dengan sekarang, kalau saya rasa kecerdasan dari zaman dulu dengan sekarang itu meningkat. Bayangkan dulu ketika waktu saya zaman TK untuk baca tulis itu susah, tapi hari ini orang TK itu sudah bisa baca tulis. Alhamdulillah, mengeja itu sudah bisa. Makanya kalau untuk perbedaan itu ya karena perbedaan zaman, tidak bisa kita api atau baik dulu atau baik sekarang. Yang penting kita itu nanti bisa mawas diri untuk menjaga diri kita, diri orang lain, supaya kita tetap baik pada semua kita. Jadi perubahannya meningkat gitu ya? Nah, perubahannya meningkat. Menurut pandangan Bapak tadi dan menurut pengalaman Bapak yang sudah Bapak alami, berapa besar sih Pak perubahan yang terjadi pada pemuda sekarang? Kalau perubahan yang terjadi pada zaman sekarang itu luar biasa. Mulai dari tingkat pendidikan, kemudian tingkat pekerjaan dan sebagainya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau dulu orang mau belajar itu kalau tidak di sekolahan atau langsung di guru itu sulit. Kalau sekarang untuk belajar dimanapun bisa, karena perkembangan teknologi itu luar biasa. Contoh kemarin ketika waktu COVID ya, semua belajar di rumah masing-masing, dan itu bisa karena perkembangan teknologi. Dan teknologi itu seperti pisau, bagaimana orang itu mempergunakan. Kalau digunakan untuk kebaikannya menjadi baik, kalau dipergunakan kejahatannya yang menjadi jelek. Itu menurut saya. Itu perkembangannya itu di sini kalau kita bahas tentang perilakunya itu luar biasa. Masalah kalau kenakalan remaja itu zaman dulu sampai sekarang ada. Dulu kalau katakanlah ibaratnya tawuran, dulu juga, sekarang juga. Karena memang orang itu kejahatan itu akan ada setiap perkembangan zaman. Tapi kenakalan remaja itu lebih parah sekarang atau yang dulu Pak? Kalau dibilang kenakalan remaja itu parah dulu atau parah sekarang, itu
kita menyebutnya itu relasi. Karena biasanya seumpamanya ada tawuran, ada apa itu kayaknya ada momen-momen apa gitu Bapak. Ada juga 1 tahun itu tidak ada tawuran, juga tidak, ya juga ada. Kemudian ini mengenai tentang ganja terlarang, katakanlah apa itu narkoba, minuman keras. Kalau zaman dulu itu memang zat adiktif itu tidak parah semacam itu di era ini. Kalau dulu kalau katakanlah mabuk itu yang betul bukan mabuk tua. Tapi kalau sekarang zaman sekarang itu sudah pakai apa itu zat kimia yang berbahaya yang merusak saraf semuanya. Bahkan ngapunten banyak sekali teman-teman sampean yang bisa hampir kehilangan nyawa juga. Ada yang juga dipenjara karena zat itu kalau kenakalan. Apa saja yang menyebabkan mirisnya pemuda zaman sekarang? Yang menyebabkan itu kalau kita negatifnya, kalau kita cari negatifnya itu karena memang ini adalah perkembangan zaman, budaya itu menyatu, bahasanya itu tidak ada alih-alih, akhirnya budaya itu hampir semuanya orang itu bisa melihat semuanya. Dan kadang-kadang tontonan yang ada di baik itu di televisi atau di YouTube, di katakanlah aplikasi-aplikasi HP, kadang-kadang itu tontonan itu tidak banyak yang kita menghibur, tidak menjadi tuntunan. Makanya mirisnya seorang pemuda itu lebih condong di tontonan-tontonan itu kemudian ditiru. Dan alhamdulillah di sini ada acara semacam ini, ada kegiatan semacam ini membantu pemuda-pemuda yang lain untuk lebih kreatif lah, supaya nanti menangkal yang dinamakan kenakalan remaja. Kenapa ada kenakalan? Karena tidak adanya kegiatan semacam ini. Contoh sama di PK penuh PK. Di situ kalau ada kegiatan setiap bulan, setiap minggu, kan tidak menyiasati supaya dan menghindari kenakalan-kenakalan yang ada. Dari kemaksiatan menuju ke kebaikan. Yang penting ngerem bahasanya. Bisa mengerem. Nah, apa saja yang dapat merubah kepribadian pemuda itu akan menjadi pribadi? Ya, ini yang sangat penting. Kepribadian itu susah gampang. Kalau kita lihat di diri manusia itu, kepribadian itu kalau untuk merubahnya itu memang susah. Yang penting kita itu berusaha. Contoh kita membuat konten yang bermanfaat tentang pendidikan. Karena kita fokusnya ke remaja itu fokusnya sebenarnya adalah berpendidikan. Yang penting itu berpendidikan. Nah, di sini kita meminimalisir kejahatan itu dengan konten yang baik. Kita isi konten-konten di YouTube itu untuk kebaikan, kependidikan. Mungkin nanti itu akan mengitis konten-konten yang di luar sana yang tentunya jauh dari pendidikan yang katakan hanya tontonan saja. Di sini kita harapkan kan bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda supaya berperilaku yang baik sesuai dengan usianya,
sesuai dengan ketika kita menjadi pelajar ya kita sesuai dengan perilaku pelajar itu sebagaimana yang diajar oleh guru. Orang tua juga gitu ya. Peranan orang tua, guru, serta teman sebaya sebenarnya sampean ini, nah, itu juga butuh. Ada teman yang jelek ketika kita jauh, mereka akan semakin jauh. Kita dekati, kalau tidak bisa kita dekati ya dengan cara yang lebih pintar. Kalau kita doakan bersama. Jadi harus kita memilih pergaulan ya. Bisa. Dan juga kalau sampean punya teman kok katakanlah dalam tanda kutip kok buruk perilakunya, itu jangan sama biarkan. Jangan kita sundon bahwasanya orang itu jelek, tidak kita konco jangan. Tapi harus kita doakan. Karena di salah satu hadis mengatakan ini apa itu terjemahannya saja. Salah satu hadis, doa yang paling bisa diterima itu doa teman kepada Tuhan. Jadi sama teman sing kapan sih pintar, susah, belajar susah, tidak sholat susah, tidak kebaikan susah, doakan saja. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, kalau zaman kan apa itu kita sudah mengajak. Ayo berbuat baik, kita bisa. Ayo berbuat baik. Nah, jalan utamanya doa supaya nanti generasi muda, karena generasi muda ini akan menjadi tulang punggung yang melanjutkan estafet kehidupan ini adalah remaja yang ini. Mungkin Pak Sugeng hidup lama itu. Jadi tetap berteman tapi ambil yang positif. Nah itu. Terakhir ya Pak. Ya. Untuk yang dapat kita lakukan untuk mendorong atau memberi motivasi kepada para muda agar mengubah kebiasaan yang buruk. Oke, untuk kata-kata hari ini untuk motivasi untuk para remaja, untuk pemuda, berkreasilah selama kamu masih bisa dan berkreasilah yang baik untuk masa depanmu, untuk masa depan bangsa. Karena bangsa ini jauh lebih berharga daripada hanya kesenanganmu sendiri. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, dari banyaknya penjelasan yang diberikan oleh Bapak Sugeng, menurut saya kita adalah penerus bangsa dan kita harus bijak dari bermain gadget dan kita harus memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Karena pisau itu bisa menjadi pisau yang bisa memberikan dampak positif bagi kita, bagi masyarakat, dan bisa juga memberikan dampak negatif. Dan dalam berteman, kita juga harus memilih teman yang baik. Kita boleh berteman sama siapa saja, tapi kita harus mengambil positifnya. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita jangan ditiru, cukup nasihatinya dan mendoakannya akan menjadi lebih baik. Dari saya Cela Afia Putri dari PK Ilmu IPB NUMS Mambaul Ma'rif, dan terima kasih kepada Bapak Sugeng sudah memberikan waktunya untuk berbincang singkat dengan kita semua. Dan sebelum saya tutup, terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video podcast selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kita bisa tahu notifikasi dari channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.